ada satu lagi yang saya juga baru tahu gara-gara juga nonton YouTube juga ya. Pada saat kripto turun, sedang turun, ada dia malah cuan, dia malah dapat uang dari penurunan saham itu. Halo, ketemu lagi. Kali ini melanjutkan perbincangan tentang kripto. Saya mau berbagi pengalaman aja ya. Jadi berapa hari mungkin lihat kontennya tuh lah, saya udah pernah upload juga, mulai dari Luna sampai sekarang. Saya sudah mencoba belajar trading kripto dan sampai sekarang masih belum berhasil mengikuti polanya, tapi tadi malam saya dapat clue atau dapat petunjuk yang lebih baik. Saya sudah mencoba belajar di Max, di Get.io dan Binance. Kemarin saya untuk belajar gitu di Maxi, kemudian Get.io dengan modal sudah habis $100 ya, mungkin 1,5 juta gitu ya, untuk sekedar belajar dua aplikasi itu, dan semuanya loss. Kemudian mulai di Binance saya masukkan kemarin 750.000. Tadi malam saya coba loss lagi $20. Tapi itulah belajar guys. Jadi kalau nggak pakai modal ya gimana, kita hanya teori aja. Apa yang dikatakan teman-teman YouTuber di YouTube tentang kripto ini, itu kan sekedar teori. Kalau kita tidak coba ya tidak bisa. Nah, pada kenyataannya pada saat saya mencoba dengan banyak lose dengan juga menang, itu ya banyak pelajaran yang dapat saya ambil, menjadi lebih tahu apa itu kripto, bagaimana pergerakannya, bagaimana polanya. Memang sulit sekali ya, jadi sudah pakai candlestick, pakai moving average, pakai apapun caranya, yang mulai dari saham, saya ada saham naik, itu adalah untuk IHSG, kemudian ada BCA Sekuritas juga IHSG, baru GoTrade itu untuk saham-saham Amerika, Dow Jones, ada ininya di sini ya, saya ada, kita lihat dulu sebentar deh. Karena kan saya masih ada ininya ya, masih ada nitip $12. Kalau mau aman ya saham lah, ini saham saya $12 dari zaman dulu, nggak kurang nggak lebih segitu, cuma naik turun naik dan begitu. Karena kan kayak Tesla ini turunnya sedikit aja seperti ini, paling turun cuman beberapa, naik di sini ya naik, kemudian dia turun segini, ya sudah, kita hanya ikutin pergerakan segitu-gitu saja. Kalau uang kita $12 ya cuman dapat sekian sen lah gitu ya, hampir semuanya begitu. Atau ada Apple, Netflix, naiknya pun hanya segini. Lihat, kalau $20 Alibaba kita naik 6%, itu pun kalau dari awal, kalau 6% kan total dalam sehari perdagangan dari pagi sampai sore dia. Tapi kemudian kalau kita masuknya di sudah tengah-tengah, pasti kita cuma dapat 2-3%. Kalau cuma dolar ini ya sedikit sekali, kecuali kita ratusan juta atau miliaran. Tapi ini paling aman, paling tidak akan hilang ya. Nyatanya uang saya $12 dari zaman sudah berapa bulan ini, udah lama kali, 5-6 bulan ya begitu, nggak naik turun, dia naik kemudian turun lagi, naik lagi, seperti itu aja. Karena memang dia kan yang memang fundamentalnya bagus seperti ini ya. Ini untuk yang GoTrade Indonesia, karena kemarin GoTrade sudah di Indonesia, makanya dia ada GoTrade Indonesia. Nah, sebelum itu kan saya ada GoTrade yang globalnya, ini yang dari Amerika langsung. Ini adalah yang lebih awal juga, sama juga sekitar $11, sekitar 150 ribuan. Ini lihat aja tuh, Starbucks, kemudian Tesla, SP, Outsmith, Apple dan lain-lain. Ya kenaikannya segitu saja. Uang itu tidak akan kemana-mana, tidak akan hilang, karena ini adalah perusahaan-perusahaan yang fundamental bagus, yang secara turun maupun naik itu dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa dalam sehari 2 hari, dia mungkin dalam tahunan dia dalam naik dan turunnya. Oke.
Itu untuk yang saham. Sama juga dalam ini naik. Nah, ini ada saham BCA, saham hari ini sedang buka atau tidak. Ini jam 17 sudah tutup, running trade-nya sudah tutup. Nah, seperti ini mulai dari HM Sampurna, BBCA, Telkom dan lainnya, kenaikannya cuman naik turunnya 1%, 0,6% dan lain-lain, sedikit saja. Jadi itu kalau saham. Jadi kalau kalian suka tantangan, masuklah ke kripto seperti Market.io, Binance dan lain-lain. Saya ambil contoh saja. Dia yang di Indonesia ini ada Indodax yang sudah terkenal. Di Indodax ini, nah ini adalah pasar kripto Indodax yang ini. Kalau kita lihat volume last price-nya paling tinggi. Nah ini dia. Ada beberapa ya, mulai dari 14%, 17% dan lain-lain. Itu untuk perdagangan di Indonesia. Seperti ini kan 14% kenaikannya. Dari sini sampai ke sini kita bisa jual beli dengan volatile yang tinggi. Jadi dengan modal sedikit juga kita bisa cuan gitu. Tapi kalau kalian mau yang lebih menantang lagi dan lebih besar perdagangannya, kita bisa di Max, Get.io atau Binance. Tapi yang paling itu Get.io dan Maxi. Nah kemudian yang ini memang punya asing, jadi belum ada di Indonesia. Nah bisa kita lihat top gainnya ini bisa 662% guys. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa akan mendapatkan peningkatan beratus-ratus% gitu ya. Ya bukan beruntung, artinya karena namanya juga trading itu ya. Kalau kita contoh lah seperti ini, kita misalkan ada di sini pagi-pagi sekali, di sini kita sanggup beli di 0,4 dan naik ke sini dari $100, kalian akan dapat dari 15.000 menjadi $600. Itu kalian akan dapat sekitar 6 juta hanya dalam waktu beberapa jam saja gitu ya. Itu teori ya, itu teori. Kita akan sulit sekali mendapatkan seperti itu, tetapi itulah gambarannya. Ini 100% seperti ini secara teori. Tapi paling tidak dengan ini kita bisa mendapatkan paling tidak 10% sampai biasanya 30% itu bisa kita pegang dari sekian ratus kenaikan yang sudah ada. Biasanya kita bisa membaca pergerakan bisa sampai, atau kita bisa mendapatkan target dalam ya 10-20% dari uang yang kita perdagangkan di situ. Oke, itu untuk Max. Kita coba kalian lihat juga sama aja, karena apa sih namanya, lebih kurang mirip saja gitu ya. Kenapa kita harus punya exchange yang berbeda-beda? Karena setiap ini beda-beda, gennya juga berbeda. Seperti tadi gennya kan ada sampai 600, ini nggak ada. Ini HTT USD ada 180%, sementara yang tadi Get.io bisa ada 600, ada 150 dan lain-lain. Karena itu setiap exchange dia punya jualan koin yang berbeda-beda juga. Dia seperti ini. Jika kita tepat beli tadi di sini, kemudian kita bisa jual di sini, ya kita akan cuan habis gitu. Tapi apa bisa kita pas di sini kan belum tentu ya, kecuali kita memang full trader yang memang tiap hari memantau komputer seperti ini, terus swapping, ngelihat setiap koin yang ada, karena ini koinnya banyak sekali kan. Seperti ini contoh market, kita lihat di sini di spot. Nah ini USDT aja sekian banyak. Ini ada sekian ratus atau berpuluh-puluh, saya nggak tahu, nggak pernah ngitung, tapi rasanya ada ratusan karena harus swapping satu persatu. Ada pola yang bisa kita kejar dari sana, apakah dia akan naik atau akan turun. Nah disitulah kita akan beruntung dan tidaknya. Kemudian ada juga yang Binance, itu yang kononnya dari Amerika, saya nggak tahu sih ya,
tapi katanya di Amerika ini sedikit lebih ini gainnya, tidak seperti Cat.io. Cat.io paling besar, nomor 2 Maxi, nomor 3 yang ini seperti ini, yang tertingginya standar 53. Dan tadi malam saya jualan YFI ini nggak jauh dari 53%. Oke, ini untuk spot. Oke, tadi pengalaman saya ya, apa yang saya gunakan, apa yang sudah saya lakukan berapa saya habis. Nah, sekarang ada satu lagi yang saya juga baru tahu gara-gara juga nonton YouTube juga ya. Pada saat kripto sedang turun, dia malah cuan, dia malah dapat uang dari penurunan saham itu. Nah, di situ ada yang namanya ini spot, ini future. Oke, jadi ternyata kalau di spot itu ya jual koin seperti umumnya. Jadi kalau kita beli koin, jika ada banyak yang beli, pasti koinnya akan naik. Itu otomatis ya, hukum ekonomi seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita beli, kalau di sini makin banyak orang yang beli, dia otomatis akan naik ke sini. Begitu udah titik jenuh, orang pada beli, sebagian lain yang sudah punya dia mulai jual. Karena udah merasa naik, dia akan jual. Bang, turun lagi. Nanti diturun, ada yang punya duit, dia beli. Ya kan, dan dia beli. Kemudian karena ada orang pada beli, dan naik lagi. Yang sudah punya barang, dijual lagi terus, dia akan naik turun, dan turun terus begitu. Itu untuk spot. Nah, pasti kita akan hanya bisa beli di bawah, kita jual di atas. Kalaupun kita rugi, kita terlupa, ternyata kita beli di sini, kita di sini nggak jual, ternyata rontok sampai di sini. Kita jual juga, tapi jual rugi. Kita nggak akan dapat cuan di sini. Tapi mari kita coba ke yang sudah saya dapatkan sampai malam tadi. Saya belajar sampai pagi. Yang saya temukan adalah di future sini. Sebenarnya saya udah kemarin 2 hari lalu saya udah mencoba, tapi malam tadi saya begitu excited dan bersemangat sekali sehingga lupa waktu dan sampai pagi itu. Karena saya dalam waktu 1 menit modal $10 bisa sampai $36 peng. Begitu. Kemudian saya karena bisa ngikutin, kemudian saya dapatkan untung. Sebenarnya seharusnya saya sudahi, tapi ternyata saya karena masih ada banyak sekali koin-koin yang sedang bergejolak seperti ini. Ternyata saya teruskan lagi dan akhirnya saya loss $20 lagi. Oke, ini adalah portfolio saya. Sekarang tinggal sisa $38,95. Setelah tadi malam seharusnya saya di future sendiri saya udah $32 sebenarnya. Tadi malam itu sampai pagi tadi cuman dari $10 saya modal masukkan, kemudian menjadi 32 seingat saya, tapi kalau nggak salah 36 saya dapatkan sampai akhirnya saya habis. Ini tinggal $10 ini, artinya saya balik ke modal awal. Tapi sebenarnya modal awal total sekali saya untuk di future-nya, tapi di spotnya sama saya $28 segini ya. Dari modal yang saya sudah modal kemarin saya ambil dari Indodax. Jadi kalau kita beli itu kan dari Indodax ya. Kalau kita langsung ke sini bisa sih peer to peer, tapi kan saya enakan ke Indodax karena udah biasa di Indodax itu. Di sini bisa ngisi lewat cash, bisa lewat kripto. Nah, saya ngisi lewat kripto di sini nih. Tanggal 23 kemarin tuh jam 00 saya isi 49 USDT rupanya. 98 USDT. Sekarang sudah tinggal 38, berarti saya habis. Sudah loss $12. Walaupun sempat menang sebentar, tapi itulah. Karena belajar ya, namanya belajar kan dari kemarin tuh belajar itu begitu. Jadi kalau kita kan ada banyak hal yang tidak kita tahu pada saat kita dagang di future ini.
Kita ambil contoh saja nih future ini sini ya. Jadi kita bisa beli pada saat, nah future bedanya future sama spot. Kalau spot kita seperti halnya saham pada umumnya, kita beli harga rendah, setelah dia naik ya kita jual. Seandainya dia turun kita tidak misalkan dia tiba-tiba turun ya kita harus segera jual segera gitu ya, supaya nggak terlalu banyak ruginya. Tapi kalau sudah naik kemudian kita lupa, nggak ingat lagi, tiba-tiba dia turun, itu juga rugi juga. Nah itu kalau di saham kripto yang spot. Nah ini di future tuh beda lagi. Future juga sama, ada bisa dua seperti ini, beli ada long, ini adalah beli yang nanti ke atas, ada juga yang jual. Jadi ini untuk posisi ke bawah. Jadi kalau kriptonya turun kita akan dapatkan cuan kalau dia turun. Nah itu ada kelebihan kurangan. Kelebihannya ini kita bisa segera jual pada saat kita agak aneh-aneh, dia agak mulai turun. Ini seperti ini contoh. Nah ini seperti ini kan kita bisa lakukan analisis. Ini moving average, garis-garis ini ada biru, ada hijau, oranye dan lain-lain. Itu kalau kesannya dia sedang naik, dia pasti nantinya akan naik walaupun sekarang turun. Tapi sebenarnya dia pada posisi akan naik. Oke, dia akan naik. Tapi tetap ini ada potensi untuk turun juga karena tidak ada perdagangan yang atau pola yang sama. Seperti ini dalam volume yang bawah ini, strip-strip ini juga bisa jadi patokan karena polanya seperti ini, lihat. Ada hijau ke atas, ini yang ini ke atas numpuk seperti gunung, kemudian akan bawah, gunung turun lagi. Polanya kan seperti itu. Sampai sini juga seperti itu. Nah, jika pola naiknya sudah seperti ini gunungnya udah naik kemudian turun, maka dia akan berpotensi turun. Walaupun sebenarnya hijaunya lebih dominan. Jadi dia nanti akan lebih stagnan, tidak seperti yang sini. Yang sini ya. Nah, nanti dia beda-beda. Nah, seperti ini dia udah turun, udah merah habis, turun sampai sini, dia akan menaik. Nah, ini kita hanya membaca potensi-potensi itu. Pola yang bisa kita baca dan paling mudah hanya ini saja. Kita pakai moving average, kita pakai volume atau MAC. Kalau kita nggak perlu MAC, nggak perlu. Tapi yang penting ada volume ini. Tapi saya lebih suka MAC 2 ini, MAC dan juga moving average ini. Moving average. Paling tidak saya bisa ini. Kalau melihat seperti ini, karena ini perhitungan 1 menit, itu ini per menit dia berubah. Candlestick per menit. Biar bagaimanapun, walaupun seperti ini, dia sebenarnya akan naik nantinya. Kita ikutin aja, walaupun dia turun. Nah, ini perubahan ini sangat cepat sekali, guys. Kita bisa, kalau kira-kira mau turun seperti itu, kayak tadi lah, misalkan di sini kita merasa ini bakal turun, kita jual. Nanti saya akan coba ambilkan videonya ya. Saya nggak langsung di sini karena ini perlu fokus yang tinggi untuk untuk perdagangan ini. Jadi kalau tidak nanti akan lupa karena ada banyak setting. Nah, setelah kita beli, kita harus setting cut loss-nya di berapa, kemudian liquidity-nya berapa. Jadi kalau misalkan di sini kita beli, kalau saham turun, kita tadi beli di sini misalkan. Kita di sini kalau udah merasa merah, kita beli short, kita jual. Kita beli. Nanti kita beli $10. Nanti akan ada batas di mana jika ternyata nggak jadi turun, misalkan koinnya ternyata di sini, ini ada batas likuidasi, nanti di situ ada batasnya. Misalkan 0,9409 itu terjadi likuidasi, maka uang yang kita investkan akan disedot sama exchange, hilang lah gitu ya. Nah, pada konsep ini saya merasa ini memang seperti judi, guys. Jadi kalau kita gagal ya kita lebih mengarah ke sana karena duit kita loss. Kita benar-benar diambil gitu ya sama bandarnya ini. Berbeda dengan yang spot. Kalau spot itu kan benar-benar
market. Jadi kalau memang banyak orang yang beli, sudah pasti akan naik. Dan jika yang ini ya, sorry, akan berbeda dengan yang perdagangan spot atau perdagangan biasa, kripto biasa, saham biasa seperti itu. Contoh seperti YFI ini, YF2 ini, seperti ini. Nah, jika banyak pembeli kan di sini. Nah, ini kan sudah ada kenaikan 54% sampai sini. Jadi kita beli di sini, kemudian banyak orang yang beli. Ini kan orang yang belinya banyak, atau kita lihat kedalamannya di sini. Yang sebelah kiri adalah yang beli, sebelah kanan adalah yang jual. Makin banyak yang beli, maka otomatis dia akan naik. Dan jika yang merah-merah ini sudah mulai berkurang, maka itu akan turun. Itu udah seperti itu, karena itu kan perdagangan. Nah, ini yang kiri adalah yang beli, ini yang kanan adalah yang jual. Jadi kalau kita lihat, yang beli lebih banyak daripada yang jual, makanya harganya pun naik. Jika kita beli di sini jam berapa tadi? Tanggal 24 jam 16.53, berarti kemarin ya, 24. Oh tadi sorry, 24 ya. Sekarang tanggal 24, ini tanggal 24 jam 17, berarti tadi jam 17.38 menit yang lalu kita beli di sini. Maka pada saat di sini sekarang kita di sini naik, kan kita bisa jual. Nah, kita tinggal kalikan aja berapa USDT kita beli, karena ini hampir 10 satu koinnya hampir 12 juta ini. Jadi kalau kita modal di sini, kita contoh kita lihat 9, kita karena di sini kita udah merasa oh beli aja di sini deh gitu ya, karena sudah polanya sudah naik. Kita beli di sini di 904. Nah, 50 deh biar gampang, seolah-olah gitu ya, 950. Kemudian naik ke sini sekitar, nah di sini karena kita merasa kayaknya kok sudah agak mulai turun nih, atau kita jual saja deh di 9, mana tadi yang paling mudah, 75. Artinya dengan modal 972 ini, atau mungkin sekitar anggap aja 12 juta, dalam waktu 30 menit kita mendapatkan $25 atau 200 atau 300 ribu lah kalau dikalikan 15 ribu ya. Nah, itu dalam waktu 30 menit. Nah, makanya hanya dengan modal 10 juta kita bisa dapatkan 200 dolar. Apa itu selalu konsisten? Tidak juga. Jadi memang kita harus search setiap saat, setiap waktu, mencari kira-kira koin mana yang berpotensi naik seperti ini di spot. Nah, ini pergerakannya juga tidak akan begitu cepat seperti future. Kalau future itu sangat cepat sekali naik dan turun, ruginya cepat, untungnya besar, habisnya juga cepat kalau kita makanya saya anggap ini seperti lebih kepada kayak berjudi gambling gitu. Kalau mau kita jual beli normal, kita ke spot saja, lebih aman. Tingkat naik turunnya jelas, tetapi tidak hilang uang kita. Kalaupun turun, dia tidak akan pernah sampai ke, nggak akan menghilangkan duit kita. Itu yang pasti. Kita contoh seperti ini, kita beli di sini 5.000 misalkan, kemudian dia di sini 5.500, dia akan turun ke sini pun itu tidak akan dalam waktu sekejap dia turun ke situ sampai kita ke paling harga di bawah. Kan ini harganya patokannya adalah 0,00001 sampai habis. Jadi tidak ada pergerakan dari $0,5 ini tiba-tiba turun ke $1 dengan waktu yang sangat singkat, tidak ada. Itu perlu waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti Luna kemarin, dari $100 ke 0,00 sampai bangkrut, itu
dalam waktu 3 hari. Nah, itu kejadian yang luar biasa yang jarang sekali terjadi. Tapi kalau kita rugi misalkan 50%, 100% dari pertama kita beli, bukan dari modal ya, dari pertama kita beli, di titik awal kita beli, itu umum terjadi dan tidak akan menghabiskan uang kita kalau misalkan kita di kripto yang spot. Memang adrenalinnya cukup lah. Seandainya saham itu perubahannya lama, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi kalau di kripto hitungannya menit. Ada juga di saham-saham gorengan, di saham gorengan cepat juga ya, di IHSG itu ada juga beberapa saham gorengan yang pergerakan cepat, tapi persentasenya pun paling besar juga 2-3% lah. Jarang sekali yang sampai melonjak berpuluh-puluh persen dalam waktu singkat. Pasti akan seharian kita tungguin, atau paling tidak 2 jam. Kalau ini kita hitungannya hanya hitungan menit. Kalau future hitungannya detik. Yang ini hitungannya detik. Kita bisa saja sih analisa menit-menit, tapi karena dari detik aja kita sudah lossnya banyak juga kalau kita ikut-ikutan terus gitu ya. Oke, itu sih cerita pengalaman aja ya. Jadi dari mana kalian mulai? Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Tapi saya sudah mencoba banyak exchange, tapi yang pada akhirnya saya jatuh ke ini Max, GTO dan Binance. Kenapa 3 saya ambil dan saya pecah-pecah? Sebenarnya satu aja cukup ya. Terserah pilih yang mana. Cuman ramainya kan berbeda-beda. Kalau Binance itu jam 3 pagi, kalau Get.io bisa sore, ada jamnya berbeda karena mungkin waktunya berbeda. Maxi kalau nggak salah juga punya Australia, saya kurang yakin tapi saya lupa. Tapi kalau Indodax itu pasar Indonesia ya pasar siang hari, toko kripto juga pasar siang hari. Tapi kalau mau market yang volatilnya tinggi, yang menantang, yang suka adrenalin tinggi, ya silahkan ambil di Max, Get.io maupun Binance. Sementara yang bisa kita masukkan uang cash adalah hanya Binance melalui metode peer to peer. Tidak langsung ke dia tapi melalui pihak ketiga, tapi ada langkahnya di situ. Sementara Maxi dan Get.io tidak bisa. Dia hanya bisa deposit melalui uang kripto yang bisa kita beli di Indodax atau di toko kripto. Karena ini exchange Indonesia ya, bisa transfer menggunakan m-banking biasa dan kita tinggal send USDT kita atau BTC atau apapun, yang penting bentuknya uang kripto, ke exchange yang di luar negeri yang volatilnya tinggi. Nah, tapi itu perlu proses dan lain-lain. Kalau jika kalian ini awal-awal, saya juga masih belajar. Nanti kalau saya sudah bisa, saya sudah lebih memahami, paling tidak saya sudah sedikit memahami. Kalau nanti sudah bisa mencari untung dengan konsisten, mungkin saya akan berbagi lebih detail. Sekarang ini adalah gambaran besar saja bahwa kita trading kripto, saya rasa bisa buat trading harian. Jadi modal 1 juta bisa dapatkan dalam 1 hari 100.000 sampai 200.000 dengan mudah, asal kita mau search satu persatu dan konsisten, dan ada caranya, ada polanya, ada ininya. Tapi begitu kita udah target, hari ini mau 100.000, hari ini mau 200.000, stop, jangan serakah lagi. Sudah 2 kali serakah, akhirnya terus-terusan. Jadi kalau kita jualan dapat $1, stop, pindah lagi, $1, stop, $1, stop, maksudnya berpindah ya, stopnya pindah lagi, cari lagi. Begitu target utama selesai, misalkan kita sudah dapatkan $20 keuntungan, sudah selesai. Jadi paling kalau misalkan kita loss, kita cari untuk nutupin modal dulu, tapi keuntungan kita cabut dulu. Oke. Itu yang menurut saya lumayan bagus. Saya justru malah telat saya melihat trading seperti ini, trading saham, karena seandainya saya sudah dari dulu mungkin sudah berpengalaman dan sudah dapat cuan, sudah nggak perlu lagi berangkat pagi pulang sore, jadi udah tinggal
bebas menjalani trading harian. Kenapa saya optimis begitu? Karena yang bangkrut banyak, main bangkrut banyak, tapi yang sukses sangat banyak juga ya. Jadi yang sukses banyak, yang bangkrut juga sangat banyak juga. Jadi kalian mau ikut yang mana? Kalau di sana ada yang sukses, kenapa kita juga tidak? Toh modal itu juga kita bisa paling minim sama-sama $10, sama-sama $100. $100 itu hanya 1.500.000 loh. Kita bisa dapatkan 200.000 sehari. Mungkin kalau beruntung betul, karena kan itu disiplin kita, bagaimana pola kita mencari petunjuk. Pola itu seperti apa sih? Kalau udah tahu polanya ya sudah, kita udah hafal. Sekarang ini saya belum, baru hanya dapat petunjuk sedikit-sedikit. Belajari dari teman-teman di YouTube sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, tonton sebanyak mungkin. Jadi kan itu sebagai teori, kemudian praktekkan. Kalau tak praktek tidak akan bisa. Oke? Itu pasti kalian akan gagal. Sebanyak apapun kalian nonton, tidak akan pernah bisa. Satu-satunya cara adalah keluarkan modal untuk belajar. Ini apa, itu apa, ini apa, ini apa, ini kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, dan seperti itu. Pelajari sendiri. Oke? Saya justru mendorong kalian juga mainan kripto. Kenapa? Karena dengan modal 1 juta juga bisa, 10 juta bisa. Kalau sama juga kita jualan fisik di pinggir jalan, kita harus sewa ruko 5 juta, ngisi barangnya sehari dapat 50.000. Apa bedanya? Kalau habis suatu saat saya habis. Saya sudah 11 kali bisnis fisik. Sampai hari ini semuanya bangkrut. Ada satu lagi yang belum, sekarang sedang berjalan, mudah-mudahan jangan saya bangkrut lagi, tapi seperti itulah. Jadi kalau namanya kita jualan, kalau modal tidak balik modal, artinya kan uang kita hilang. Sewa itu sudah jelas hilang, makanan kita sehari sudah jelas hilang, ongkos kita ke tempat bekerja hilang. Nah, kalau kripto atau saham, kita hanya kehilangan listrik, kehilangan kopi, kehilangan kuota, itu saja. Kalau waktu kita bisa atur, terserah, karena waktu itu ada juga yang Indonesia, ada juga yang Asia Tenggara, ada yang Eropa, ada yang, jadi kita bisa ngatur waktunya sesuai dengan kita. Syaratnya satu, siapkan mental dan pelajari polanya. Jangan hanya cuma ikut kata teman, jangan juga ikut dukun ini akan naik atau akan turun. Ikuti polanya, karena pola itu penting. Kapan dia naik, kapan dia turun, itu pasti ada petunjuknya, ada clue-nya, dan berbeda-beda setiap koin. Bahkan dalam satu koin pun perdagangan jam ini akan berbeda dengan 30 menit kemudian, itu akan berbeda. Oke, jadi pelajari dulu menit-menit awal sebelum kita beli. Begitu menit awal kita udah tahu polanya, dia naik turunnya, kita beli. Pada naik dan turun berapa menit kemudian sudah dapat untung, selesaikan. Kalau belum dapat, kalau kita loss, cari untuk menutup modal dulu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kalau saya sudah sedikit berhasil dan sudah memahami, saya akan coba share yang lebih detail bagaimana cara membeli kripto, bagaimana cara deposit, bagaimana cara withdraw, ngambil duitnya, dan lain-lain. Udah bisa sih, sekarang udah bisa, tapi kan dananya masih segitu. Sayang juga kan, saya baru belajar masih $10, $30, $50, itu masih untuk belajar. Saya anggap itu uang saya pakai buat sekolah. Oke, terima kasih, bye bye.